Sebelum nonton videonya, ada baiknya kalian mencet tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian dapat mengetahui semua video dari Rupshoot dan notifikasinya agar kalian up to date terus video dari Rupshoot. Oke, kita masuk ke intronya. Halo kalian para Power Rangers dan Pikonisme. Kali ini kita bakal bahas anime yang pernah menghebohkan dunia, yaitu Boku no Pico. Boku no Pico adalah anime yang jadul gitu, tapi bergenre yaoi. Ya, anime yang bergenre yaoi. Pasti kalian mual, muntah, nontonnya dan menangis darah. Aduh bangsat, ini emang motor. Oke. Anime yang pernah menyebabkan ini saya akan bahas. Ada 3 episode. Yang pertama adalah Boku no Pico, habis itu Pico X Chico, dan Pico X Chico and Chocho. Ya, kita bakal bahas semuanya. Di lepas pantai yang indah, muncullah seonggok cowok bernama Tomatsu. Tomatsu sedang iseng-iseng gabut berhadiah, melihat teleskop di pantai gitu, dan melihat seekor Pico yang sedang mandi. Dan pada saat itu Tomatsu terpesona dan terpana lihat sosok Pico. Lalu Tomatsu tuh pergi ke sebuah kafe bernama Cafe Babe, dan dia bertemu dengan Pico sedang bekerja di sana. Mengenal dulu, habis itu diajak pergi dan masuklah ke bagian yang sangat menjijikan. Pico diberi es krim dan diajak jalan-jalan dengan menggunakan mobil Tomatsu, dan ya, mereka melakukan adegan yang sangat berzina. Singkat cerita, ternyata Tomatsu mengetahui kalau Pico bukanlah gadis tulen, melainkan adalah siluman berbatang. Akhirnya mereka menjalani hubungan cinta, walaupun Tomatsu itu masih berpikir-pikir untuk menjalani hubungan dengan Pico. Dan pada akhirnya ada sebuah drama di mana Pico itu mengetahui isi hatinya si Tomatsu, dan ya, dia kabur, baper, dan menggunting rambutnya dan berpakaian lagi menjadi cowok. Ya, pada akhirnya Tomatsu mencari Pico sampai ke ujung dunia. Dan akhirnya mereka melakukan itu lagi. Dan kita masuk ke sinopsis kedua, episode kedua, Pico X Chico. Sebuah danau, Pico sedang berenang. Dia tidak sengaja bertemu dengan Chico. Ya, Chico adalah laki-laki berambut coklat. Dan dia ternyata tinggal bersama kakaknya. Mereka berdua masuk dan akhirnya bermain-main. Pada saat itu Chico menyuruh Pico untuk ke loteng, dan ternyata di loteng tersebut ada bolongan menuju kamar kakaknya, dan mereka berdua melihat kalau kakaknya itu sedang melakukan hal yang sangat tidak senonoh. Ya, kakaknya bermain-main dengan terong dan bermain sendirian saja, ya, dengan berimajinasi sesuka dia. Dan ya, mereka berdua menirukannya dengan melakukan adu pedang
Dan ya, terjadilah sebuah sangat menjijikan karena Chiko melakukan kesalahan. Nah, dan akhirnya Piko menghukumnya dengan membuat Chiko berpakaian seperti maid atau pembantu lah, babu lah. Ya, si Chiko dihukum dengan cara melakukan pedang-pedangan, dan ternyata ditonton sama kakaknya, dan akhirnya kakaknya menggunakan jari-jari lentiknya melakukan pengaduan tangan dengan tamengnya, dan akhirnya mereka berdua melakukan berzinah itu secara bersama dan selesai. The end. Pada suatu hari, Piko dan Chiko pergi ke sebuah kayak time zone gitu, dan ya, Piko dan Chiko bertemu seseorang, yaitu gadis yang bernama Koko. Dan Koko ini itu kayak sering menang gitu loh, kayak hokinya itu terlalu banyak. Dan singkat cerita mereka berkenalan dan bermain bersama gitu. Dan akhirnya Koko itu karena udah mulai deket dan berteman gitu, dan akhirnya Koko itu ngasih nunjukin sesuatu, yaitu adalah tempat tinggalnya. Ternyata tempat tinggalnya kereta bawah tanah, dan disitu ada tempat kayak apa ya, kayak time zone juga, tapi udah nggak dipakai gitu. Dan si Koko itu tinggal di sana. Akhirnya Piko dan Koko itu berkenalan, dan ada fakta yang mengejutkan. Ternyata Koko bukan perempuan. Walaupun rambutnya panjang dan menggunakan cross dressing, si Koko itu bukan perempuan, melainkan siluman juga, sama seperti Piko. Dan akhirnya mereka mengadu pedang, dan ya, terjadi begitu saja. Dan pada suatu hari si Koko itu menghilang, dan pas dilihat di kereta bawah tanah juga dicek, si Koko juga nggak ada, dan semuanya barang-barangnya itu disita semua gitu. Dan si Piko dan Chiko itu mencari-cari si Koko gitu, dan akhirnya mereka menemuinya di menara atas tower gitu. Dan ya, mereka melakukan pedang-pedangan lagi di gedung tinggi itu, dan ya, ceritanya pun berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat menjijikan, bukan? Oke, lupa like, comment, subscribe, share, dan see you. Bye bye.